wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia Karina. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang koloid, yaitu salah satu bentuk campuran yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari susu, sabun, cat, hingga kabut. Harapannya penjelasan ini dapat membantu memahami konsep koloid secara sederhana namun tetap lengkap. Sebelum membahas lebih jauh tentang koloid, kita perlu memahami bahwa dalam kimia terdapat 3 jenis campuran, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Ketiganya dibedakan berdasarkan ukuran partikel dan kestabilannya. Yang pertama ada larutan. Larutan adalah campuran homogen dengan ukuran partikel sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dan tidak menghamburkan cahaya. Yang kedua ada koloid. Koloid adalah campuran yang partikelnya berada di antara larutan dan suspensi. Partikelnya cukup kecil sehingga tampak menyatu, tetapi cukup besar untuk memberikan sifat-sifat khusus. Yang terakhir ada suspensi. Suspensi adalah campuran kasar dengan partikel besar yang dapat mengendap jika dibiarkan. Koloid adalah campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel berada pada rentang 1-100 nanometer. Meskipun disebut heterogen, koloid tampak seperti campuran yang seragam jika dilihat dengan mata biasa, karena partikelnya sangat kecil. Di dalam sistem koloid terdapat 2 komponen utama, yaitu yang pertama medium pendispersi, yaitu zat yang menjadi tempat penyebaran partikel, dan yang kedua yaitu fase terdispersi, yaitu zat yang tersebar di dalam medium tersebut. Contohnya, pada susu, air bertindak sebagai medium pendispersi, sedangkan lemak merupakan fase terdispersinya. Kemudian, koloid dapat dibedakan dari larutan dan suspensi berdasarkan 3 hal utama, yaitu ukuran partikel, tingkat kestabilan, dan kejernihan. Larutan memiliki partikel yang jauh lebih kecil sehingga benar-benar tampak jernih. Suspensi memiliki partikel besar sehingga mudah mengendap. Sementara koloid berada di tengah-tengah. Partikelnya tidak terlalu kecil, namun cukup stabil sehingga tidak mengendap dengan cepat. Itulah sebabnya koloid sering disebut sebagai campuran antara larutan dan suspensi dengan sifat-sifat yang khas. Nah, selanjutnya, koloid itu memiliki beberapa sifat penting yang membedakannya dari larutan dan suspensi. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu koloid dapat menghamburkan cahaya ketika disinari. Contohnya, berkas lampu terlihat jelas dalam ruangan berasap. Yang kedua, ada gerak Brown, yaitu partikel koloid bergerak acak secara terus-menerus akibat tumbukan dengan partikel medium pendispersi. Gerak ini membuat koloid tetap stabil dan tidak mudah mengendap. Yang ketiga, ada adsorpsi muatan. Partikel, yaitu partikel koloid, dapat menarik ion tertentu sehingga memiliki muatan positif atau negatif. Muatan ini membantu koloid tetap stabil karena partikel bermuatan sama saling tolak-menolak. Yang terakhir ada koagulasi atau pengumpalan, yaitu koloid dapat mengumpal jika muatannya dinetralkan oleh ion dengan muatan berlawanannya. Contoh penjernihan air menggunakan tawas. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis koloid. Jenis koloid yang pertama adalah sol, yaitu koloid yang fase terdispersinya merupakan zat padat, sedangkan medium pendispersinya adalah cairan. Pada sol, partikel padat berukuran koloid tersebar merata di dalam cairan, sehingga tidak mengendap meskipun didiamkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tinta di dalam pena, di mana pigmen padat tersebar dalam cairan pelarut. Yang selanjutnya, cat khusus cat tembok atau cat air, yang mengandung pigmen padat yang terdispersi dalam air atau pelarut lain. Jenis koloid berikutnya adalah emulsi, yaitu campuran antara 2 cairan yang tidak saling melarutkan satu sama lain.
Salah satu cairan berperan sebagai fase terdispersi, sedangkan yang lainnya sebagai medium pendispersi. Contohnya, susu, lemak sebagai fase terdispersi, air sebagai medium pendispersi. Kemudian contoh berikutnya ada lotion dan krim. Minyak dalam air atau air dalam minyak. Kemudian contoh yang terakhir ada mayones, yang sebenarnya adalah emulsi lemak dalam air dengan bantuan emulsifier seperti kuning telur. Jenis koloid berikutnya adalah aerosol. Aerosol adalah koloid yang fase terdispersinya bisa berupa zat padat atau zat cair. Sedangkan medium pendispersinya adalah gas. Aerosol padat dalam gas contohnya adalah asap, partikel padat kecil yang terbawa udara. Aerosol cair dalam gas contohnya adalah kabut, deodoran semprot, atau parfum, di mana butiran cairan kecil tersebar di udara. Jenis koloid terakhir yang akan kita bahas adalah buih atau busa, yaitu koloid di mana fase terdispersinya adalah gas, sementara medium pendispersinya adalah zat cair. Contohnya, whipped cream, di mana udara terperangkap dalam cairan krim. Busa sering digunakan pada makanan, minuman, serta produk pembersih. Demikian penjelasan singkat mengenai koloid mulai dari pengertian campuran, definisi koloid, sifat-sifatnya, hingga jenis-jenisnya. Semoga materi ini mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.